Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara mahasiswa dan mahasiswi. Kita lanjutkan materi kita di mata kuliah pengantar coding. Minggu ini kita akan belajar pemrograman modular, fungsi, dan rekursif pada pemrograman C. Seperti apa aja topik pembahasan kita? Mari kita lihat slide berikut. Topik pembahasan kita minggu ini adalah pertama kita akan bahas konsep pemrograman modular, kemudian divide and conquer. Nah, konsep pemrograman modular ini sendiri merupakan sebuah paradigma pemrograman ya. Dan konsep ini kemudian berkembang menjadi konsep paradigma pemrograman baru, yaitu divide and conquer. Seperti apa hubungannya, seperti apa kemiripannya, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian video ini akan Bapak pisah menjadi 3 video. Video pertama Bapak akan bahas konsep pemrograman modular dan divide and conquer. Video kedua Bapak akan bahas terkait fungsi ya, karena pembahasan fungsinya cukup banyak. Kemudian video ketiga Bapak akan bahas terkait rekursif. Nah, untuk variabel global dan lokal akan Bapak sisipkan di video terkait fungsi. Kita masuk ke materi kita pertama, yaitu konsep pemrograman modular, di mana pemrograman modular ini merupakan paradigma pemrograman yang pertama kali diperkenalkan oleh Information and System Institute pada tahun 1968. Jadi ini merupakan paradigma pemrograman yang cukup tua ya. Dan ini sudah digunakan semenjak bahasa pemrograman C cukup populer pada zamannya dulu. Nah, adapun konsep paradigma pemrograman ini adalah pemrograman modular adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang bisa cukup besar kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian program yang lebih kecil. Nah, bayangkan ya saudara, misalnya saudara punya program itu sebanyak 5.000 baris misalnya, atau 10.000 baris. Nah, itu dengan menggunakan pemrograman modular, kita akan bagi menjadi program-program file yang kecil-kecil. Kita pisahkan logika-logikanya ke program yang kecil-kecil. Nah, kemudian akan kita gabungkan lagi ke program yang lebih besar. Nah, itu contohnya. Apa keuntungannya? Kurang lebih seperti berikut. Keuntungan pemrograman modular diantaranya yang pertama, yang pasti program akan lebih pendek, kemudian mudah dibaca dan dimengerti. Hal ini berkaitan dengan jika misalnya nanti program saudara akan diedit lagi oleh orang lain misalnya, atau dibaca oleh programmer lain. Maka dengan Anda menggunakan modular, maka akan mudah dibaca karena bisa mengelompokkan ini algoritmanya buat apa, ini algoritmanya buat apa, kayak gitu. Kemudian dengan demikian maka program ini juga akan mudah digunakan oleh orang lain yang akan mengeditnya. Nah, setelah itu sudah mudah digunakan, kita akan mudah mendokumentasikannya karena logikanya sudah terpisah-pisah, jadi kita bisa dokumentasikan secara terpisah. Nah, karena orang lain bisa membaca program kita, maka menggunakan kembali program kita atau mengupgrade program kita bisa mudah digunakan kembali. Dan juga terakhir adalah mudah dikelola karena kesalahan atau error yang terjadi pada logika-logika program kita itu kita bisa pecah-pecah dan kesalahannya bersifat lokal. Artinya kalau errornya cuma ada di subprogramnya saja, maka cuma error di situ, tidak akan mengganggu program lain atau subprogram lain. Itu adalah salah satu kelebihan dari
pemrograman modular. Berikutnya kita akan bahas paradigma pemrograman berikutnya, yaitu divide and conquer. Nah, divide and conquer ini adalah berasal dari salah satu strategi perang yang dipakai oleh Belanda atau dimanapun. Ini merupakan strategi perang yang cukup populer ya, bahkan sudah digunakan oleh di zaman Romawi dulu. Jadi istilah divide and conquer sendiri artinya adalah membuat sekelompok orang beradu argumen, kemudian bertarung satu sama lain sehingga mereka tidak dapat bergabung melawan sesuatu yang lebih besar. Nah, istilah dan strategi ini kemudian kita gunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari dan menyelesaikan algoritma yang sulit dan rumit. Sehingga kita pecahkan algoritma yang besar tersebut, logika yang besar tersebut kita pecahkan menjadi beberapa algoritma yang lebih kecil-kecil dan sederhana. Dengan demikian kita akan mudah menyelesaikan permasalahan yang cukup besar tersebut. Berikutnya kita akan bahas bagaimana umumnya divide and conquer menyelesaikan permasalahan. Divide and conquer sendiri merupakan salah satu paradigma pemrograman di antara banyak paradigma pemrograman lainnya. Nah, paradigma pemrograman ini umumnya menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan 3 langkah berikut. Langkah pertama yaitu divide, yang ini adalah memisahkan permasalahan menjadi sub-sub permasalahan yang lebih kecil. Kemudian setelah kita pisahkan masalah itu menjadi permasalahan yang lebih kecil, maka kita bisa menyelesaikan sub permasalahan tersebut dengan cara memanggilnya secara rekursif sampai selesai. Nah, rekursif ini akan kita bahas lebih detail setelah pembahasan fungsi ya. Jadi sederhananya rekursif itu atau mengulang-ulang kembali proses sampai selesai permasalahannya. Kemudian setelah kita menyelesaikan sub-sub problemnya, baru hasil dari sub problem tersebut kita gabungkan menjadi solusi final untuk menyelesaikan permasalahan yang besar. Kurang lebih seperti itu caranya. Jika kita gambarkan proses divide and conquer dalam sebuah diagram, maka diagramnya bisa kurang lebih seperti ini. Di sini kita punya sebuah problem misalnya. Problem ini kita bagi menjadi 2 subproblem. Subproblem 1, subproblem 1. Setelah ini kita conquer dia, kita pecahkan permasalahan ini, mendapatkan solusi dari masing-masing subproblem, baru kita combine untuk menyelesaikan masalah dari problem utamanya. Kurang lebih seperti itu. Adapun jika misalnya problemnya cukup besar, maka kita akan bagi dia menjadi sub-sub problem yang lebih kecil. Contohnya seperti gambar berikut. Kita punya sebuah problem yang besar, kita bagi menjadi sub-problem. Sub-problem tersebut kita bagi lagi menjadi sub-problem ya. Nah, dari sub-problem ini kita bagi lagi menjadi sub-problem yang lebih kecil. Nah, setelah itu baru kita pecahkan satu persatu permasalahannya. Kemudian hasilnya kita combine, kemudian kita combine lagi sampai bisa menyelesaikan permasalahan utamanya. Kurang lebih konsep dari divide and conquer seperti itu. Seperti apa penerapannya nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.